Kerabat suami saya kebetulan dari orang yang berada dalam arti kaya dan bertitel. Kebetulan saya termasuk orang yang tidak mampu. Orang tua saya tidak punya. Sehingga saya selalu tersisih bila berkumpul dengan kerabat suami saya itu. Mereka membeda-bedakan dan sikapnya selalu acuh bila dengan orang tua saya. Bagaimana sikap seperti itu, Ustaz? Tapi saya selalu bersabar karena merasa orang yang tidak punya. Nah, itu dah. Ya ndak? Wis padha dene to. Sing sugih merasa lebih. Nah, sing ora duwe ya wis ngrumasani nek aku wong ora duwe. Dia terus terada rasa minder, ya toh? Ya, padahal menurut Islam ndak boleh begitu. Kamu kaya, kamu miskin di bidang harta, yang memberi siapa? Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Jadi orang yang diberikan luas rezekinya banyak, diberi sempit rezekinya sedikit, itu semua pemberian Allah. Pemberian Allah. Dan Allah memberikan harta banyak atau sedikit itu untuk menguji kepada manusia itu. Coba dibaca surat Al-Imran 186. Ujian itu. Jadi jangan dikira kalau hartanya banyak itu suatu kemuliaan, ujian. Saya dibaca. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 186. La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya kan? Jadi kamu akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Harta itu suatu ujian. Maka Allah katakan di ayat lain, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan karena hartamu ya dan karena anakmu menjadikan kamu lupa mengingati Allah. Barang siapa karena hartanya, karena anaknya menjadikan orang itu lupa mengingat Allah, maka mereka itu orang yang rugi. Orang yang merugi. Karena harta itu banyak atau sedikit itu ujian. Maka kalau kamu diberi harta sedikit, ujiannya bagaimana kalau kamu ingin lulus ujian? Sabar. Kalau diberi harta yang banyak, bisa lulus ujian, syukur kamu. Tidak untuk sombong. Karena hartanya banyak, terus akhirnya membeda-bedakan dengan keluarga yang hartanya sedikit. Nanti kumpulannya aja, kalau dalam pertemuan tuh lungguhe sing sugih amaring sugih, melarat orang melarat, itu kesombongan. Ya kan? Seperti Qarun itu loh. Diberi harta banyak, dia sombong, kon kenal kepada Allah, malah memamerkan seluruh kekayaannya. Ketika dinasihati untuk berbuat baik pada manusia, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi. Itu Qarun tidak mendengarkan itu, malah menyombongkan diri, padahal diperintahkan cari bagian di akhirat. Ya. Kehidupan di dunia itu hanya permainan, dan kehidupan dunia itu menipu, kesenangan yang menipu. Maka carilah bahagia di akhirat, bagian di duniamu boleh jangan dilupakan. Berbuat baiklah kepada manusia, seperti Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberi harta kamu yang banyak. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah tidak suka kepada setiap perbuatan setiap orang yang berbuat kerusakan. Tapi dengan itu apa? Qarun malah memamerkan seluruh harta kekayaannya, dipamerkan. Saya punya harta sebanyak ini bukan pemberian siapa-siapa, tapi karena kepandaian, karena ilmu yang ada pada diriku. Ya kan? Itu maksudnya pinter nyambut gawe ilmunya, nah, sehingga bisa mengumpulkan harta banyak. Ya sudah, karena kesombongannya.
Orang-orang yang tidak mengerti melihat Qarun memamerkan harta kekayaannya itu, dia bercita-cita alangkah bahagianya hidup seperti Qarun. Orang kok hartanya sebanyak itu. Mudah-mudahan saya nanti diberi seperti Qarun itu. Nah, orang yang mengerti, oh celaka kamu. Kebahagiaan hidup di akhirat lebih mulia, jauh lebih baik daripada dunia ini. Betul. Tidak lama kemudian ada tsunami, ada gempa. Ada gempa di Laut India itu. Qarun kependem hartanya, gitu. Karena kan gempa-gempa itu menguburkan harta kekayaan dan orangnya banyak. Qarun waktu dulu sudah terjadi gempa, buminya pecah begitu, ya. Qarun masuk ke bumi itu, tertimbun seluruh hartanya dan orangnya. Lah orang-orang yang melihat kejadian Qarun itu, yang maunya bercita-cita mudah-mudahan saya bisa seperti Qarun, baru mengerti. Untung saya tidak jadi seperti Qarun. Andai kata jadi Qarun, ya seperti itu nasibnya. Kependem, orang-orang yang melihat itu pun tidak bisa menolong. Ternyata harta yang dimiliki sebanyak itu tidak mempunyai daya kekuatan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang dulu menghormati orang-orang kaya, ketika dia kaya disegani, dihormati, ternyata setelah ada gempa dia terkubur, mereka pun tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Maka jangan untuk bangga-banggaan. Maka saya, ya, orang-orang kadang-kala mengadakan ahlen, bani Israel gitu. Seperti Bani Israel loh. Ini Bani Darmo Gandul, ini Bani, ya, siapa lagi, Bani siapa lagi, turun bareng kumpul Bani tadi. Anak-anak cucunya banyak. Ternyata ini anak cucunya bagian ini yang datang dari Jakarta, datang dari Bandung, dari mana Surabaya, ini naik mobil, ya, anaknya makanya bagus-bagus, kaya-kaya. Nah, ini sebagian keluarganya ini ada datang dari Jatiroto, dari Giri Tontro, ya, dari Batu Retno, ya, lain lagi ini ketemu karo Surabaya, Jakarta tadi, sudah. Ini sekolahnya wis mobil-mobilan, kono gangsingan, ya enggak? Nah, kono dolanane bedil-bedilan, ini bentek. Wis ora iso gathuk dolan di situ. Nah, akhirnya yang diceritakan dengan ini serah gathuk. Ini tumpakane mobil, sing saka kono numpake kapal kaki. Kan tidak bisa ketemu sudah. Nah, nanti alen itu ora dadi akrab. Anak-anaknya dilalah ya ngono, sing iki anake sugih ora gelem amor anake sing ora sugih kuwi. Nah, akhirnya bareng pulang sakit hati. Wes sumbane aku wis ora teko. Nang kono ora iso. Dewek-dewek iki dilalah mbae sing diparani kuwi ya sing dicelak-celuk sing sugih wae kan. Sing ora duwe ngono ora dicelak-celuk ya ta. Nah, keloro-loro ta akhirnya gitu. Enggak betul. Mestinya kalau kumpul begitu itu, yang kaya ini saudara saya, ini adik saya, ini kakak saya, ya, saya yang kaya itu yang miskin, mari kita bantu yang miskin ini. Ya. Yang miskin kita bantu, yang kaya keluarkan dananya untuk membantu yang miskin. Harusnya kan begitu. Tidak malah pamer-pameran. Nah, inilah maka kalau terjadi seperti itu, ada perasaan yang kaya merasa lebih tinggi, itu sudah sifat kesombongannya muncul. Dia merasa lebih mulia daripada yang tidak punya, padahal hanya terletak pada kelebihan harta tadi. Padahal harta itu, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, ya tak? Hartamu sebanyak apa, kalau nanti kamu sudah dipanggil oleh Allah, hartamu, anakmu semua tidak bermanfaat. Harta yang banyak, yang ya kaya raya tadi tidak bisa menolong dirinya. Anak-anak juga yang pandai-pandai, yang banyak, yang kaya-kaya tidak bisa menolong dirinya juga. Mempertahankan hidupnya aja nggak bisa. Malaikat Israel datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya dah? Nah, itu maka itu jangan diharapkan orang membangga-banggakan harta itu.
Tahu itu ujian. Maka kalau orang sombong merasa dia lebih karena banyaknya harta, itu berarti ujiannya tidak lulus. Mestinya dia syukur diberi kenikmatan oleh Allah. Akhirnya dengan harta itu dia gunakan untuk berbanyak amal baik, bersedekah, yang menolong orang yang tidak punya, menolong orang yang kena gempa, lah itu bermanfaat kan. Jangan merasa bangga-banggaan. Memang ada manusia dikatakan oleh Allah, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Kalau diberi harta kekayaan oleh Allah banyak, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Sehingga ukuran mulia itu karena harta. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau dia diberi rezeki sedikit oleh Allah, ada perasaan itu Tuhanku menghinakan aku. Kalla, ya. Jadi seolah-olah ukuran mulia dan hina itu diukur banyak sedikitnya harta. Nek dikai bondo akeh, wah aku dimulyake. Nek bandane sithik, wah aku dihinakan. Kalau pandangan seperti itu, ya, kalau dia nanti kebetulan menjadi orang kaya, dia akan melihat orang-orang yang miskin itu orang hina. Kalau kebetulan dia menjadi orang yang miskin, dia akan merasa dirinya hina, melihat orang yang kaya itu orang yang mulia. Maka kata Allah, kalla, sama sekali tidak. Ukuran mulia dan hina bukan terletak pada banyak sedikitnya harta, tetapi kemuliaan terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Kehinaan terletak pada kedurhakaannya kepada Allah. Maka kalau kamu seperti tadi, ya suamimu suruh menasihati, suruh menyampaikan kepada mertuamu itu. Saya rasa cukup sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.